Ada Mic-nya. handphone nggak tadi di depan yang bergetar masuk ke? Oh iya. Iya. Oke bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati saudara dari rekan-rekan wartawan berbagai media dan merah seperti yang dijelaskan tadi, saya akan melanjutkan informasi tentang tanah yang disengketakan ini, dan sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang hubungan antara saya dengan Pak Halilintar nih sebelumnya. Jadi untuk sudah ketahui, saya ini adalah orang kanannya dulu, ya, Pak Halilintar ini gambarnya cukup. Ini tim kepimpinan Yayasan waktu itu. Beliau Agak dinaikin itu Pak? Iya, beliau di tengahnya pakai jas putih, saya yang pakai lingkaran hijau. Saya dan sebelahnya itu Dr. Rahman yang pakai merah yang menerima pernah tahun 2005 dari beliau untuk nama tanah tersebut. Kemudian juga saya termasuk tim yang selalu dibawa kemana-mana karena sekarang saya nanyakan ini di Al-Aqsa. Ya, saya juga bersama dengan Bini, dia ada teman lagi dari Jogja, saya juga. Dan juga salah satunya lagi ini di menziarahi makam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi pertama di Syria. Ini juga saya dengan beliau. Dan dalam hal ini Torik Halilintar yang sekarang jadi artis ini dalam panggilan. Masih bayi ya Torik? Masih bayi di tahun 2000. Di mana itu Pak? Di Syria. Syria. Nah, jadi saya rasa itu sudah cukup menjelaskan kepada semua wartawan bahwa saya ini bukan tidak dikenal. Jadi memang apa yang disampaikan Pak JJ ya sebagai manajemen kemarin, ada oknum yang datang untuk mengaku pengurus yayasan, minta tanda tangan Pak Halilintar untuk menyerahkan nama tanah yang dia tidak dikenali. Itu saya yang maksud. Saya yang datang pada tahun 2012 ke rumah beliau bersama dengan dua orang ibu, Dr. Nina namanya, istri pada Dr. Rahman, terus lagi pesan kepada Halilintar. Tapi saya diusir. Nah, jadi mediasi itu secara keluarga sudah kita coba. Tahun berapa Pak? 2015. Yang musir siapa Pak? Iya, adiknya. Adiknya. Karena kan dia lantai 2, saya di bawah ruang tamu. Berarti belum sempat ketemu Pak Anang ya Pak? Jadi kalau dikenal, karena saya dikenal maka diusir, pernah dikenal tak mungkin. Nah, jadi itu. Kemudian setelah lagi juga beliau mengatakan kan melalui Pak JJ juga bahwa dia di tanah itu 2003. Setelah itu dia tak mau tahu dan serahkan dengan Yayasan untuk Pendidikan dan Sosial. Dia telah terlibat. Ini gambarnya juga memperlihatkan bahwa dia pernah bersama-sama dengan saya dan Dr. Rahman yang dikatakan bertiga. Dia yang ini sebenarnya saya di tengah dan Dr. Rahman. Nah, mereka bertiga mengelola pendidikan di sana. Nah, ini di antara tim-tim lah. Jadi artinya semua informasi yang disampaikan kemarin itu memang boleh dikatakan bohong. Nah, jadi makanya saya ingin menyampaikan kebenaran dan tidak ada maksud saya untuk mempermalukan siapa, ya, dan tapi kebenaran memang ya kadang-kadang pedih, ya, tapi mesti disampaikan oleh pemerintah. 2015 tadi ngapain Pak? Karena Pak Anang Pak? Mediasi Ya itu minta kan setelah dia surat akta untuk balik nama kepada Dr. Mantu nggak bisa dilaksanakan sebab dia sudah meninggal tahun 2014, maka kami yayasan minta supaya dibuat surat yang sama kepada Dr. Gina. Gitu. Nah, saya tambahkan ya supaya menjadi lengkap. Jadi begini, pada wawancara yang lalu kami menyampaikan bahwa ada beberapa aset yang dibuatkan ke atas nama beliau. Nah, satu diantaranya adalah yang ada di Pekanbaru. Nah, bukti bahwa tanah itu bukan miliknya adalah kita bawa bukti ini. Sebagian aset sudah diserahkan kepada yayasan. Ini buktinya. Beliau menyerahkan kepada salah satu pengurus yayasan yang bernama Wan Fauzan. Ini bukti konkret. Dan ini sudah dilaksanakan. Sudah terjadi peralihan. Lalu terhadap objek yang menjadi sengketa hari ini juga sempat diserahkan kepada
Tuan Risdam, Dr. Abdurrahman Risdam. Namun penerima kuasa ini sudah meninggal dunia. Apa yang ingin saya tegaskan pada poin ini? Bahwa nyata adanya tanah itu bukan milik beliau berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Kalau memang itu milik beliau, kenapa beberapa aset sudah dikembalikan? Dan ini juga sempat terjadi proses pengembalian, tapi terkendala karena penerima kuasa meninggal dunia. Seperti apa disampaikan oleh klien saya, setelah akta ini batal demi hukum, selanjutnya beliau datang kembali tahun 2015 untuk meminta akta yang sama dibuatkan. Lalu beliau menolak. Disitulah awal mulanya polemik ini terjadi. Alasan ditolak? Ya, beliau tidak mau, otomatis beliau selanjutnya seperti sekarang mengklaim bahwa itu milik beliau. Bang, sorry, saya mau negaskan lagi, ini ada berapa tanah sih sebenarnya Bang, dan dalam satu tanah itu yang dipersoalkan yang mana gitu Bang? Dan tanah Pak Anof tuh yang mana gitu Bang? Tanah yang diklaim kan ada milik pribadi, milik siapa-siapa di sini, tadi saya menangkapnya gitu ya Bang? Jadi begini, bukan. Yayasan ini memiliki aset yang dibuatkan ke nama masing-masing pengurusnya. Tidak ada yang bernama yayasan, begitu ya? Tidak ada yang dibuatkan ke nama yayasan. Jadi aset yayasan itu dibuatkan, contoh ada ke Tuan Ahmad, ada ke beliau. Nah, setelah beliau tidak tergabung lagi di yayasan, dikeluarkan tepatnya, lalu seluruh aset-aset yang sudah dibuatkan atas nama beliau diminta kembali dong oleh yayasan supaya diserahkan kembali. Nah, ada aset yang sudah berhasil diserahkan dan sudah kembali kepada yayasan. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini lokasi tanahnya ada di Bintaro. Ya. Nah, tanah yang belum sempat dikembalikan itu ada di Pekanbaru. Itulah yang menjadi objek sengketa hari ini. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, Pak Anofio beli tanah juga nggak gitu Bang, yang ada nama Asnaba waktu itu Pak Anofio dikeluarkan dari yayasan? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Akan dijelaskan oleh beliau karena beliau lebih kompeten dan sekaligus menunjukkan bukti-bukti kesalahan apa yang dilakukan oleh beliau. Ini pernyataan dari beliau sendiri ya, bukan dikarang-karang. Tunjukkan. Dikeluarkan tahun berapa mungkin sekalian dijelaskan? Dikeluarkan tahun 2003. Dikeluarkan. Juga lah saya bacakan. Ini ada pernyataan surat permohonan maaf nama beliau itu Jundullah kan ketika masih dalam dakwah bersama dengan kami gitu. Jadi beliau mengaku salah lah. Dari 17 poin nih kesalahan yang beliau senaraikan di sini. Kalau boleh saya ambil yang terakhir lah, yang terkini. Saya mengakui kesalahan-kesalahan saya, terutama kesalahan-kesalahan besar yang saya perbuat. Saya menyesal, saya malu, dan saya benci dengan diri saya sendiri. Dan saya yang telah diri saya telah dikuasai oleh nafsu dan syaitan, merancang merusakkan keluarga, orang lain, dan sebuah perjuangan yang besar. Ini beliau ini bukan saya mereka-reka Jundullah. Artinya saat itu artinya masalahnya apa Pak sampai dia membuat pernyataan seperti itu? Saya mungkin bukan dia ini barangkali Karena Tidak bisa dijelaskan. ya mungkin ada dugaan perbuatan fraud ya, ada dugaan itu. Karena berdasarkan informasi dari klien kita berangkat dari hal tersebutlah sehingga ada pemutusan pemutusan kalau saya bilang jabatan beliau selaku pimpinan. Nah, juga dilengkapi dengan adanya pernyataan permohonan maaf dari beliau ini begitu, ya. Nah, ini dibukti, ini fakta, bukan kita cerita, bukan fakta. Kalau beliau dikeluarkan ya, bukan Dia mengaku mengundurkan sendiri. diri ya Pak? Dia mengaku sendiri. Berarti ini beliau ini adalah bukan ketua dari sebuah yayasan ini ya Pak ya? Karena kemarin statementnya mengatakan bahwa beliau yang menjadi seorang ketua pemimpin atau di yayasan tersebut. Nah ini kan kita jadi bingung ya Pak ya, ini pengennya diperjelas aja gitu, berarti beliau memang hanya sebagai anggota saja seperti itu. sebelumnya beliau memang sebagai anggota, tapi selanjutnya beliau diangkat menjadi pimpinan ketua yayasan. Ini pada saat akta itu dibuat,
tahun 99. Ini nama beliau ini. Lilintar Anopia Asmi. Ya. Bukan 2012 seperti yang dibilang sebelah sana. Tahun 99 Al-Ansor itu berdiri. Nah, sebelum Al-Ansor itu Al-Arqam namanya. Itu tahun 89.